الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwatal iman rahmani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Baik itu nikmatul Islam, nikmatul iman, wa nikmatul istiqamah ala hadzal din. Kenikmatan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang sangat banyak, luar biasa. Alhamdulillah, hujan walaupun sebentar, nikmat. Nah, kemudian tak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi alaihi salatu wassalam serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Taib, ikhwatal iman rahmani Allah wa iyyakum, kita masih dalam pembahasan kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya al-Imam al-Allama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Pada pertemuan yang lampau, kita atau Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala menerangkan kepada kita tentang yaumil akhirah, wa nu'minu bil yaumil akhir wa yaumil qiyamah. Sudah kita terangkan bagaimana tentang yaumil akhir atau yaumil qiyamah. Di sini Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala menjadikan bab atau pasal demi pasal, dan ini dijadikan sebagai pedoman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki akidah yang sangat kokoh, yang sangat kuat, yang dia tidak akan bisa terombang-ambing. Kalau dia berpegang teguh dengan akidah yang sahihah, maka dia tidak akan terpengaruh dengan apapun yang terjadi dan apa yang sedang diributkan oleh manusia. Ahlus Sunnah tidak pernah terpengaruh karena sudah memiliki pegangan berupa akidah yang kokoh. Tapi kalau orang-orang yang tidak memiliki akidah yang kokoh, maka dia ketika jagoannya kalah, maka dia akan serta-merta mencaci maki, serta-merta kemudian mengolok-olok dan lain sebagainya. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah walhamdulillah, fa insyaallah di atas akidah yang benar dan akidah yang selamat, insyaallah tidak akan terpengaruh dengan apa yang sedang terjadi. La yadurruhum man khadalahum aw man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak terpengaruh dengan provokasi yang sedang dilakukan oleh orang-orang, tidak terpengaruh dengan orang-orang yang mencoba untuk menyelisih mereka. Mereka tetap di atas al-haq sampai datang pertolongan Allah. Mereka tetap di atas al-haq. Naam, maka beruntunglah bagi orang-orang yang dia menisbatkan, menyandarkan dirinya, akidahnya di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sekarang kita sedang mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijabarkan oleh Syekh bin Utsaimin rahmatullahi alaih wa ghafarallahu lah. Qala rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, qala rahimahullahu ta'ala, wa nu'minu bisyafa'ah al-'uzma li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khassa yashfa'u inda Allah ta'ala bi'idhnihi
ليقضي بين عباده حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون ويذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian kelak di yaumil qiyamah, setelah kejadian demi kejadian yang sangat mencekam dan sangat dahsyat di yaumil qiyamah, manusia datang berbondong-bondong. Kata Syekh bin Utsaimin, beriman dengan syafaat. Syafaat yang akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh manusia datang berbondong-bondong mendatangi Nabi Allah Adam alaihissalam, mendatangi Nabi Allah Nuh, mendatangi Nabi Allah Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, kemudian berakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh manusia ketika itu meminta syafaat. Isfa' lana ila rabbik. Mohonkanlah, mintakanlah syafaat kepada Rabbmu, kata manusia. Alama tarawna ma nahnu fihi. Apakah engkau tidak melihat bagaimana keadaan kami sekarang ini? Mendatangi Nabi Allah Adam alaihissalam, meminta kepada Nabi Adam untuk bisa memberikan syafaat. Ternyata Nabi Adam ya'tadzir, dia tidak bisa memberikan syafaat karena dia telah melakukan kesalahan. Kemudian mendatangi Nabi Allah Nuh alaihissalam. Itu suruh keluar, jangan suruh kamar. Suruh keluar, suruh duduk di masjid. Sakit tak sakit suruh duduk. Saya tahu itu orang sakit. Suruh duduk di masjid. Yang di kamar masuk itu. Itu sakit itu, suruh duduk di masjid. Yang di belakang maju. Kalau sakit jangan ngumpet, tambah sakit nanti. Ya. Taib, bahwasanya manusia akan mendatangi para anbiya dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka mengatakan, "Isfa' lana ila rabbik." Berikanlah kami syafaat, mintakanlah syafaat kepada Rabbmu. Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat karena Nabi Adam pernah melakukan kesalahan. Kemudian mendatangi Nabi Allah Nuh alaihissalam, Rasul yang pertama diutus oleh Allah. Nabi Nuh juga tidak bisa memberikan syafaat. Mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa juga pernah melakukan kesalahan. Mendatangi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat. Mendatangi Nabi Isa tidak bisa memberikan syafaat. Sampai datang terakhir mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul alaihi salatu wassalam, beliau naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersujud berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, ishfa' tushaffa." Ya Muhammad, angkat kepalamu, mintalah apa yang kau minta, maka berikanlah syafaat kepada siapa yang kau kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah syafaat yang akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ya, syafaat yang hanya diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Mereka yang melakukan min ahlil kabair, mereka yang melakukan dosa besar, mereka juga melakukan dosa yang tidak menyekutukan Allah, mereka kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan bahwasannya di antara sebab masuknya seorang hamba ke dalam surga itu karena berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala wa nu'minu bisyafa'ati fi man dakhala an-nar.
minal mu'minin ay yukhriju minha, dan kita beriman dengan syafaat kepada siapa yang dimasukkan neraka oleh Allah dari orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin artinya mereka yang beriman kepada Allah, yang tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun. Kalau orang dia pernah menyekutukan Allah dan dia tidak bertobat, maka dia kekal abadi selama-lamanya dalam neraka, tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan wa nu'minu bisyafa'ati fi man dakhala an-nar minal mu'minin. Dan kita beriman dengan syafaat kepada siapa yang masuk neraka dari orang-orang mukmin, yang dia yukhriju minha, dia akan dikeluarkan dari api neraka. Wa hiya lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minan nabiyyin wal mu'minin wal malaika. Dan dia akan dikumpulkan, dibarengkan dengan para anbiya dan para mukminin dan para malaikat kelak di yaumil qiyamah. Wa bi anna Allah ta'ala yukhriju minan nar aqwaman minal mu'minin bi ghairi syafa'ah bal bi fadlihi wa rahmatih. Ada di antara sebagian orang-orang mukmin yang mereka akan diangkat oleh Allah dari siksa api neraka karena Allah memberikan rahmat kepadanya. Allah memberikan keutamaan dan Allah memberikan rahmat kepadanya. Ada di antara orang-orang mukmin yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka, selain dia, ketika dia tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada orang-orang mukmin yang dia tidak menyekutukan Allah. Kalau orang sudah pernah menyekutukan Allah, ini yang berbahaya. Maka orang-orang yang dulunya dia ini masih di zaman-zaman jahiliyah, dia mungkin tidak tahu melakukan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sadar, ya, walaupun sudah lama, tobat, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kalau dia tidak bertobat, Allah tidak mengampuni dosanya, maka dia khalidan finnar, dia kekal abadi di dalam neraka. Karena banyak dari orang-orang ini, biasanya orang-orang yang dia ini sudah terjepit dari sisi ekonomi. Sudah terjepit dari sisi ekonomi, kemudian mau kaya dengan cara yang pintas, mendatangi orang-orang yang pintar, dianggap dia bisa merubah nasibnya dalam sekejap. Ya. Orang kalau sudah perutnya kosong itu, dia gelap gulita, apapun akan dilakukan. Ya. Orang sudah perutnya kosong, makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kefakiran itu lebih mendekati kepada kekufuran. Maka jangan sampai perut kita dalam keadaan kosong. Kosong artinya memang kita dari sisi ekonominya lemah. Ini bisa kita digiring untuk kita melakukan perbuatan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena ini taruhannya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Ya. Taruhannya ketika di yaumil qiyamah, di yaumil akhirah, ketika dimasukkan ke dalam neraka, dia enggak bakal dientas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia duduk bersama para sahabatnya, lalu tiba-tiba terdengar suara bunyi semacam dentuman. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian tadi suara apa?" Maka sahabat mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya mengetahuinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi itu suara batu yang dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melempar batu dari atas masuk ke dalam neraka untuk mencapai kerak neraka yang paling dasar, jaraknya 70 tahun. Ya, 70 tahun dilemparkan.
Nggak bisa kita mau naik, nggak mungkin. Sudah tidak mungkin lagi. Nah, maka sesungguhnya neraka Allah Subhanahu wa taala ini neraka yang sangat dahsyat. Neraka ini makhluk Allah yang dia akan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hal min mazid. Apakah ada tambahan kuota manusia? Ya. Neraka masih sanggup untuk menampung jumlah manusia. Hal min mazid. Apakah ada tambahan, kata neraka? Terus neraka masih mau menampung. Ya. Naam. Maka jangan kita main-main dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Qalu bi anna Allah taala yukhriju minan nari aqwaman minal mu'minina bighairi syafa'ah bal bifadlihi wa rahmatihi wa nu'minu bihawdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal wa atyabu minar raihatul misk tuluhu syahr wa 'irduhu syahr آنيته كالنجوم السماء حسنا وكثرة يريده المؤمنون من أمته من شرب منهم لم يظمأ بعده ذلك. Kemudian dari akidah ahlu sunnah yang berikutnya, kata Syekh bin Utsaimin, beriman dengan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nu'minu bihawdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memiliki telaga yang telaganya ini diperuntukkan bagi umatnya. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban. Airnya itu lebih putih daripada susu. Ahla minal asal. Lebih manis daripada madu. Wa atyabu min raihatul misk. Dan baunya itu lebih wangi daripada wanginya minyak kasturi. Panjang dan lebarnya 1 bulan jaraknya. Panjangnya 1 bulan, lebarnya 1 bulan. Ini telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan diperuntukkan kelak di yaumil qiyamah hanya untuk umatnya. Rasulullah akan membawa tongkatnya dan akan menghalau manusia. Dan ini salah satu keutamaan dari penduduk Yaman. Ternyata di antara di antara umatnya Nabi Muhammad ini, orang atau sekelompok orang yang pertama kali akan mencicipi telaga Rasulullah, yaitu ternyata dari orang-orang Yaman. Dan ini merupakan keutamaan bagi orang-orang Yaman. Rasulullah akan membawa tongkatnya dan akan menghalau manusia mendekati telaganya dan mendahulukan kepada orang-orang Yaman untuk mereka minum terlebih dahulu. Ini di antara bentuk keutamaan min ahlil Yaman. Ternyata mereka diberikan kesempatan yang pertama oleh Rasulullah untuk mencicipi telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ahadits tentang keutamaan ahlul Yaman sangat banyak, di antaranya hadis tentang haudun Nabi, tentang telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya manusia yang pertama kali yang akan mencicipi manisnya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata dari orang-orang ahlul Yaman, ya. Naam. Tapi bukan berarti menafikan umatnya Rasulullah tidak minum. Rasulullah mempersilahkan kepada umatnya untuk minum dari telaganya. Tapi yang pertama kali, dan ini merupakan keutamaan. Jadi ada keutamaan. Keutamaan yang diberikan pertama untuk penduduk Yaman, untuk orang-orang Yaman, karena mereka adalah orang-orang yang banyak menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menyambut dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ini atau sekelompok Bani Tamim datang ketika itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan kepada Bani Tamim, "Iqbalil busyra ya Bani Tamim,
qad basyartana ya Rasulullah, sambutlah kabar gembira wahai Bani Tamim, sesungguhnya kami telah menyambut kabar gembira ini wahai Rasulullah, yaitu kabar gembira tentang datangnya Islam. Naam. Kemudian hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ketika datang sekelompok orang-orang Yaman menghadap Rasulullah, atakum ahlul Yaman hum ariqul quluban wal af'idah, telah datang kepada kalian orang-orang Yaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini adalah orang yang paling lemah lembut hatinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan ada beberapa riwayat ahadits tentang keutamaan ahlul Yaman. Jadi keutamaan penduduk negeri yang paling banyak itu yang pertama adalah penduduk Madinah, kemudian Syam, baru yang ketiga keutamaan penduduk Yaman. Ya. Nah, bukan berarti penduduk Yaman yang paling super, tidak, tapi mereka masih menempati ranking yang ketiga, ya. Tapi ada beberapa riwayat ahadits yang menunjukkan tentang keutamaan ahlul Yaman, penduduk Yaman, yang mana disebutkan di antaranya sayakhruju minal adn wal abyan 12,000 yansuruna dinallah, akan keluar 12.000 orang pasukan dari Aden, kota Aden dan kota Abyan, yang akan menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Orang yang menolong agama Allah bukan dari golongan orang-orang Khawarij, karena sebagian orang Khawarij menganggap bahwasanya mereka yang keluar, ya. Yang keluar yang menolong agama Allah yaitu orang-orang yang mereka yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Tadi disebutkan wa nu'minu bi haudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban, airnya itu lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu, dan lebih wangi baunya daripada misik, minyak kasturi. Tuluhu syahr wa 'irduhu syahr, panjang dan lebarnya 1 bulan. Wa aniyatuhu kan nujumis sama'i husna wa kathra, jumlah bilangan cangkirnya atau gelasnya itu seperti bintang yang ada di langit. Yuriduhul mu'minuna min ummatihi, yang boleh minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain umatnya Nabi Muhammad tidak bisa dia minum. Man syariba minhum lam yadhma' ba'da dhalik, barang siapa yang minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelahnya dia tidak akan merasa haus. Yang mana di hari itu sangat luar biasa panasnya, hausnya sangat luar biasa, yang mana matahari itu 1 jengkal di atas kepala manusia, dan manusia hampir ditenggelamkan oleh keringatnya. Di hari itu, di yaumil qiyamah, hari yang sangat mencekam, hari yang sangat menakutkan, hari yang manusia sudah tidak bisa menggerakkan kakinya, sudah tidak bisa dia berlari, sudah dia tidak bisa bergerak dengan seenaknya. Semuanya sudah kembali kepada Allah, di bawah kendali Allah. Kalau sekarang kita boleh bebas melangkahkan kaki kita, boleh kita mengeluarkan, mengekspresikan dari apa yang kita mau, boleh kita melakukan apa saja yang kita inginkan, kita menjadi manusia merdeka di hari ini. Tapi di hari itu, di yaumil qiyamah, kita tidak akan pernah bisa lari dari hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari balik kuburannya. Al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Al-qari'ah, suara bunyi yang kedua ini yang dimaksud dengan al-qari'ah. Yang pertama membinasakan, yang kedua membangunkan manusia, membangkitkan manusia dari balik kuburannya. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Mereka keluar dari balik kuburannya, manusia keluar dari balik kuburannya sambil menengok ke kanan ke kiri, nggak tahu siapa yang bangkit bersama dirinya di samping kanan kirinya, depan belakang. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pandangan manusia menunduk. Allah hinakan manusia di hari itu.
Di hari ini manusia boleh dengan congkaknya, dengan takaburnya, dengan kesombongannya, dengan segala jabatan dan kekayaan yang mereka miliki bisa mengendalikan manusia. Tapi di hari itu, di yaumil qiyamah, Allah nyatakan khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Allah akan hinakan, Allah akan menjadikan manusia menunduk. Ketakutan mereka manusia ketika itu, di hari itu. Ya. Manusia menjadi orang yang ketakutan. Takut. Apalagi orang-orang yang di dunia ini mereka melakukan kecurangan dan dosa besar di dunia ini. Mereka pasti tahu. Ya, jangan pura-pura bodoh nggak tahu. Oh, saya nggak tahu. Saya nggak bakal dihisab, saya akan selamat oleh Allah. Nggak mungkin. Ya. Kelak di yaumil qiyamah ketika Allah memanggil manusia untuk dihisab dan Allah mengeluarkan catatan-catatannya, dan ketika manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, orang-orang yang mereka di dunia ini melakukan perkara dosa besar, mereka menjadi orang yang paling takut. Ya. Mereka tahu, mereka berbuat salah, berbuat curang di dunia, mereka tahu. Nah, di hari ini mereka bisa berlari. Di hari ini mereka bersembunyi. Di hari ini mereka berlindung dari kekuasaannya. Di hari itu, di yaumil qiyamah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan meletakkan catatannya di lehernya. Ketika manusia diberikan catatannya dengan tangan kanannya, maka alamat dia selamat. Ketika diberikan catatan dengan tangan kiri melalui balik punggungnya, maka dia termasuk orang-orang yang akan menjadi orang-orang yang celaka. Fayad'u thubura wa yasla sa'ira. Dia termasuk orang yang dipanggil, diseru dalam kecelakaan oleh Allah di hari itu. Wa yasla sa'ira, dan dia akan kembali ke dalam neraka sa'ir. Ya. Nah, maka jangan bermain-main dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bermain-main dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini cuman kita sebentar. Dunia ini cuman kita numpang lewat. Dunia ini kita sebagai seorang petani yang sedang bercocok tanam, yang kita akan menuai hasil panen kita kelak di yaumil qiyamah, di yaumil akhirah. Maka jangan kita bercocok tanam dengan tanaman-tanaman yang busuk, tanaman-tanaman yang kotor, tanaman-tanaman yang tidak memberikan keberkahan kepada orang lain. Nah, maka jangan kita ini menjadi orang-orang yang nakal dalam segala aspek kehidupan, karena di kanan kiri kita ini ada malaikat yang akan mencatat segala tindak tanduk dan kelakuan kita ini tidak akan pernah luput dari catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang KPK mereka akan tutup mata, orang-orang BPK mereka akan tutup mata, orang-orang dari kantor dari PPATK dan kantor akuntan publik yang bagian mengaudit suatu perbendaharaan kekayaan mereka akan tutup mata dari hitungannya. Tapi di hari itu, di yaumil qiyamah, di hari ini kita akan dikawal terus kanan kiri kita oleh malaikat Munkar wa Nakir yang akan mencatat kebaikan dan keburukan kita, semuanya dicatat. Ketika kita menjadi saksi-saksi yang memberikan saksi yang palsu, dicatat oleh Allah. Ketika dia menjadi seorang hakim yang memutuskan keputusan yang tidak berpihak kepada keadilan, maka dicatat oleh malaikat. Ya, semuanya tercatat rapi, filenya dicatat oleh malaikat, dan kelak di yaumil qiyamah Allah akan membuka catatan-catatannya. Innallaha la yadhlimu ahad. Allah tidak akan pernah menzalimi seorang pun. Kebaikan sekecil apapun dicatat oleh Allah. Keburukan sekecil apapun dicatat oleh Allah. Sampai ketika seorang hamba dia berniat untuk melakukan amalan kebaikan, dicatat sebagai satu amalan sempurna oleh Allah. Walaupun belum pernah melakukannya, tapi dia sudah niat mau mengerjakan perkara kebaikan, baru niat, dicatat sebagai satu amalan sempurna. Tapi ketika dia berniat melakukan kejelekan, belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dari bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, kepada manusia. Qala wa nu'minu bis-sirat
al-mansubu ala jahannam yamurru an-nasu alaihi ala qadri a'malihim fayamurru awwaluhum kalbarq thumma kamurru ar-rih thumma kamurru at-tayri wa ashaddu ar-rijal wa shaddu ar-rijal wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qa'imun ala as-sirat yaqulu ya rabbi sallim sallim. Dan kita beriman dengan jalan yaitu as-sirat. Sirat ini adalah jalan yang akan dibentangkan, yang bawahnya itu adalah neraka, yang dia lebih tipis daripada sehelai rambut, akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bawahnya neraka. Dan manusia semuanya akan melewati yang namanya sirat ini. Mansubu ala jahannam, yang mana talinya ini diikatkan di atas neraka jahannam, yang mana lebih tipis daripada satu helai rambut. Yamurrun nasu alaihi ala qadri a'malihim. Manusia akan berjalan di atas sirat ini tadi sesuai dengan amalannya di dunia. Ada yang mereka lewatnya seperti kilat. Ada yang mereka jalannya lewatnya seperti kilat, cepat, tergantung amalannya. Ada di antara mereka yang jalannya seperti angin. Ada di antara mereka yang jalannya seperti burung. Demikian seterusnya. Ada di antara mereka yang merangkak jalannya. Ini semua tergantung dari amalannya ketika di dunia. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'ala as-sirat. Yaqulu Rabbi sallim sallim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu di sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya Rabb, ya Allah, selamatkan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menunggu di bagian bentangan di mana dia akan diselamatkan dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi sallim sallim. Ya Allah, selamatkan mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sangat peduli dengan umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat perhatian kepada umatnya. Sangat mengkhawatirkan umatnya ini kelak di yaumil qiyamah akan disiksa oleh Allah di dalam neraka. Dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam Tirmidzi dan yang lainnya, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menangis terus-menerus sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk turun menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Jibril, idhab ila Muhammad was'alhu lima yubkihi wa qur rabbukum a'lamu bihim atau bi ummatihim. Ya Jibril, pergilah engkau kepada Muhammad, tanyakan kenapa dia menangis. Katakan kepada dirinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui keadaan umatnya. Maka turunlah Jibril alaihi salatu wassalam menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, ya Muhammad,
Lima yubkika. Wahai Muhammad, kenapa engkau menangis? Dan sesungguhnya Rabbmu Allah lebih mengetahui tentang keadaan umatmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, ummati ummati, umatku umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis karena menangisi umatnya. Yabki ala ummatihi, yakhafuna ala ummatihi. Beliau menangisi umatnya, takut dan khawatir atas umatnya. Yabki ala ummatihi man lam yahkum bima anzalallah. Takut mengkhawatirkan umatnya, menangisi umatnya orang-orang yang dia tidak pernah berhukum dengan hukum Allah. Yabki ala ummatihi man akilur riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangisi umatnya, mengkhawatirkan umatnya orang-orang yang memakan dari harta riba. Yabki ala ummatihi ar-rajul 'aqi ala walidayhi. Seseorang atau seorang anak yang dia durhaka kepada orang tuanya. Rasulullah menangisi umatnya orang-orang yang dia masih mengkonsumsi mukhaddirat, perkara yang diharamkan oleh Allah untuk dikonsumsi dari barang yang memabukkan. Yabki ala ummatihi, menangisi umatnya, yaitu bagi laki-laki dan wanita yang mereka melakukan zina. Rasulullah menangisi umatnya, yaitu orang-orang yang mereka tidak pernah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Menangis sampai Jibril diutus oleh Allah turun kepada Rasulullah untuk bertanya kenapa dia menangis. Ternyata yang ditangisi oleh Rasulullah adalah umatnya. Wa nahnu la nabki ala anfusina. Sedangkan kita tidak pernah menangisi tentang keadaan diri kita. Kita gak pernah nangis, gak pernah menangisi tentang keadaan diri kita. Gak pernah dia menangis ketika dia menerima jabatan amanat, menangis, gak pernah, senang tertawa-tawa. Gak pernah dia menangis ketika dia melakukan dosa besar, menangis gak pernah. Ketika dia korupsi menangis gak pernah. Ketika dia berzina menangis juga gak pernah. Ketika dia menjadi seorang yang ditunjuk untuk memberikan keadilan, ternyata dia tidak pernah menangis. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata air mata ini berguna, bukan tangisan air mata buaya. Tangisan air mata orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini berguna di yaumil qiyamah. Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan, "Ainan la tamassuhuma an-naru abada. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi hududillah." Dua mata yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka selamanya. Mata yang senantiasa dia menangis, mencucurkan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala di kesendiriannya, di malam hari. Dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya. Dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka selamanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mata yang kedua, mata yang senantiasa awas, yang dia ditempatkan di perbatasan daerah kaum muslimin untuk menjaga teritorial daerah kaum muslimin. Entah dia seorang tentara, seorang pasukan negara, seorang yang sedang berjihad, dia menjaga daerah teritorial kaum muslimin supaya tidak diserang oleh musuh. Maka dia termasuk mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka selamanya. Maka beruntung bagi para
tentara nasional Indonesia yang mereka ditempatkan di daerah-daerah terluar perbatasan negeri ini, yang mereka menjaga kedaulatan negeri ini. Kalau mereka berjaga dengan benar, menjaga kedaulatan negeri ini dengan benar, maka mata mereka tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka selamanya. Naam. Inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana kelak di hari itu ketika manusia hendak berjalan di atas as-sirat, di atas jalan yang dibentangkan di sana di atas neraka jahanam, Rasulullah sedang menunggu di sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa atau mendoakan umatnya, Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan umatku. Naam. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat cinta dan sangat sayang kepada umatnya, dan beliau sangat mengkhawatirkan tentang keadaan diri kita. Maka hendaklah kita senantiasa mewaspadai terhadap keadaan diri kita, karena kita tidak ada jaminan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain rahmat Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain dari sedikit amalan kita di sana di yaumil akhirah, di yaumil qiyamah, ada syafaat Rasulullah dan ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah rahmat dari Allah, mintalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita diselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan senantiasa memberikan kita keistiqomahan di atas agama Allah, dan menyelamatkan kita sampai kita kelak di yaumil qiyamah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Naktafi ila hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.